Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gilang Fikrian Rizal. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan akuntansi, semester 6. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang video pembelajaran terkait pemenuhan tugas dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soalnya. Cekidot. Langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai konsolidasi antar dua perusahaan. Di sini yang saya akan jelaskan mengenai ilustrasi komprehensif, di mana PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 dengan harga 800 juta rupiah. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali memiliki sebesar 200 juta rupiah. Sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar rupiah. Dan juga nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta rupiah. Maka dari itu, terdapat perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria, yang mana setelah tadi penjelasan yang saya jelaskan tadi, di mana nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 1 miliar rupiah. Berikutnya kita akan menghitung nilai buku aset bersih PT Satria, yang mana dalam saldonya saham biasa PT Satria sebesar 500 juta rupiah, saldo laba 300 juta rupiah, dan lalu ditambahkan dan dapatlah hasil 800 juta rupiah. Untuk mengetahui diferensial antar nilai wajar dan nilai bukunya, maka dikurangilah 1 miliar rupiah dengan 800 juta rupiah. Maka dari itu dapatlah 200 juta rupiah. Selanjutnya, diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta rupiah. Sedangkan sisanya merupakan goodwill. Maka dari itu, ini berikut perincian dari total diferensial di atas. Jumlah persediaan sebesar 25 juta rupiah, tanah 75 juta rupiah, bangunan 50 juta rupiah, dan sisanya yang tadi goodwill sebesar 50 juta rupiah. Baik, di sini terdapat neraca saldo dari dua PT tersebut, yaitu PT Pandawa dan PT Satria, yang mana saldo yang berikut merupakan saldo per 31 Desember 2015, yang mana terdapat akun kas, piutang usaha, persediaan, investasi, tanah, bangunan, dan lain-lainnya juga. Dalam neraca saldo tersebut, PT Pandawa memiliki neraca saldo bagian sisi debit sebesar 17 miliar 8 juta rupiah. Begitu juga sisi kreditnya. Dan PT Satria memiliki neraca saldo sisi debit sebesar 2 miliar 540 juta rupiah. Begitupun juga sisi kreditnya. Dan dalam soal ini terdapat informasi tambahan yang berguna untuk menjurnal dalam pelaporannya.
Langsung saja kita masuk ke prosedur konsolidasi tahun 2015. Di sini kita akan mencatat jurnal terhadap apa saja yang dilakukan PT Pandawa kepada PT Satria, terhadap investasi yang dilakukannya. Yang pertama, PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Pandawa selama tahun 2015 adalah berikut. Pada tanggal 1 Januari 2015, investasi pada PT Satria 800 juta rupiah dan sisi kreditnya begitu juga 800 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Satria di bagian debit sebesar 320 juta dan pada bagian kreditnya terdapat akun bagian laba atas PT Satria 320 juta rupiah. Dapatnya 320 juta rupiah ini, PT Pandawa mencatat laba bersih sebesar aset yang dimilikinya atau investasi yang dia lakukan sebesar 80%. Maka dari itu 400 juta rupiah dikalikan 80% dapatlah 320 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2015 juga terdapat akun kas terhadap investasi pada PT Satria sebesar 80 juta. Dalam jurnal ini, PT Pandawa mencatat atas dividen PT Satria, yang mana dividen yang telah disebutkan dalam informasi tambahan yaitu 100 juta rupiah dikalikan 80%, besarnya kepemilikan investasi yang dilakukan PT Pandawa, maka hasilnya 80 juta rupiah. Selanjutnya, karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi. Sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun. Sehingga diferensial akan akun yang diamortisasi selama 10 tahun, nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta, yang mana diperoleh dari 50 juta. Di sini maksudnya 50 juta ya, dibagi 10 tahun. Pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta, yang diperoleh dari 25 juta ditambahkan 5 juta yang tadi dikalikan dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Maka jurnalnya tersebut yaitu pada tanggal 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria di sisi debit 24 juta dan investasi pada PT Satria di sisi kredit 24 juta, yang mana diperoleh dari total yang tadi sebesar 30 juta rupiah dikalikan 80%. Atas transaksi penjualan persediaan pada PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta, yang mana diperoleh dari 400 juta dikurang 250 juta. Sampai akhir 2015, persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%. Sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta, yang mana diperoleh dari 150 juta keuntungan tadi dikalikan 60% bagian yang belum terjual atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut.
atau atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut. Maka PT Pandawa membuat pencatatan atau penjurnalan dengan mendebit bagian laba atas PT Satria sebesar 90 juta dan investasi pada PT Satria di sisi kredit 90 juta. Berikutnya, atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta, yang mana diperoleh dari 200 juta rupiah dikurangi 80 juta rupiah. Sampai akhir 2015, seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, ya di sini transaksi hilir itu merupakan transaksi yang dilakukan entitas anak perusahaan kepada entitas induk perusahaan. Maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Dalam penjurnalannya, pada tanggal 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria di sisi debit sebesar 96 juta, di sisi kreditnya investasi pada PT Satria 96 juta. Yang mana yang diperoleh dari mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi, yang diperoleh dari 120 juta tadi keuntungannya dikali besarnya investasi yang dilakukan PT induk perusahaan. Berikutnya, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta yang diperoleh dari 650 juta dikurang 625 juta atas penjualan tanah ke entitas anaknya. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir tahun 2015, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi. Dalam pencatatan jurnalnya, bagian laba atas PT Satria di sisi debit 25 juta, begitu juga investasi pada PT Satria di sisi kredit 25 juta. Berikutnya, berdasarkan informasi tambahan tadi, pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta yang diperoleh dari 240 juta dikurang 90 juta. Maka harga jual tersebut memiliki jumlah 140 juta rupiah. Sehingga PT Satria mendapatkan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya. Pencatatan yang akan dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Berikut jurnalnya, yaitu investasi pada PT Satria 8 juta dan bagian laba atas PT Satria 8 juta di sisi kredit. 8 juta diperoleh dari kerugian yang diperoleh tadi sebesar 10 juta dikalikan 80%. Selanjutnya, terhadap informasi tambahan tersebut, setelah kita menjurnalnya, di sini terdapat buku besar investasi, akun investasi ya, pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2015. Dalam hal ini, dalam investasi, setelah kita menjurnal seluruh informasi tambahan tadi, maka diperolehlah saldo berupa berikut, yang dimana jumlah akuisisinya 800 juta rupiah, laba bersihnya 320 juta rupiah. Begitu juga dengan dividen tadi, sesuai dengan jurnal yang telah kita lakukan tadi, maka diperolehlah saldo investasi
sebesar 813 juta rupiah. Begitu juga dengan bagian laba atas PT Satria. Terdapat setelah kita masukkan jurnal yang sebelumnya itu, maka diperolehlah laba bersihnya 320 juta, amortisasi diferensialnya 24 juta, dan seterusnya dengan jumlah yang diperoleh sebesar 93 juta rupiah. Setelah kita akan masuk ke perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan non pengendali atas aset bersih tersebut. Dalam hal ini dimasukkan dalam tabel 6.29 di mana berisikan tabel perhitungan jurnal eliminasi. Saya akan menjelaskannya. Di sini terdapat tabel PT Pandawa memiliki kepemilikan investasinya terhadap perusahaan itu sebesar 80% dan kepentingan non pengendali sebesar 20%. Dan terdapat juga saldo saham biasa PT Satria sebesar 500 juta dan saldo laba PT Satria 300 juta. Untuk mengetahui saldo awal PT Pandawa, dapatnya 640 juta dari mana, yaitu dengan cara menambahkan saldo saham biasa yang 500 juta ini ditambahkan dengan saldo laba 300 juta, maka diperolehlah 800 juta, kemudian dikali besaran kepemilikan PT Pandawa sebesar 80%, maka dapatlah 640 juta. Begitu juga dengan kepentingan non pengendali, 500 juta ditambah 300 juta dikalikan 20%, dapatlah 160 juta. Berikutnya pada bagian laba bersih PT Pandawa ini terdapat saldo labanya yang telah ditentukan berdasarkan informasi tambahan tadi sebesar 400 juta. 400 juta tersebut dikalikan besarnya kepemilikan PT Pandawa sebesar 80%, dapatlah 320 juta. Begitu juga dengan kepentingan non pengendali, dikalikan 400 juta dikalikan 20%, dapatlah 80 juta. Begitupun juga dengan dividen di sini ya, 100 juta berdasarkan informasi tambahan dikalikan besaran PT Pandawa 80%, maka dapat 80 juta. Itu juga dengan kepentingan dan pengendali yang sama dengan mengalikan 20%, maka dapatlah 20 juta. Selanjutnya diperolehlah saldo akhir sebesar 880 juta, yang mana merupakan hasil dari 640 juta ditambah 320 juta dikurang 80 juta. Begitu juga dengan perolehan saldo akhir kepentingan dan pengendali yang didapat dari penambahan 160 juta ditambahkan 80 juta dikurang 20 juta. Saldo akhir saham biasanya tetap 500 juta dan saldo labanya 300 juta ditambah 400 juta dikurang 100 juta, dapatlah 600 juta. Berdasarkan jurnal yang telah kita lakukan tadi, di input lah data-data persediaan tadi terhadap jurnal informasi tambahan sebesar 90 juta untuk di bagian persediaan. Begitu juga dengan persediaan lagi 96 juta di bagian PT Pandawa dan 24 juta di bagian kepentingan dan pengendalian. Dan begitu juga dengan tanah dan seterusnya. Maka saldo akhir disesuaikan diperoleh untuk PT Pandawa 677 juta. 677 juta ya di sini kawan-kawan. Dan begitu juga saldo akhir yang disesuaikan untuk kepentingan dan pengendali sebesar 198 juta yang diperoleh dari 480 juta ini dikurang 90 juta, dikurang 96 juta, dikurang 25 juta, ditambah 8 juta, dapatlah 667 dan
220 juta dikurang 24 juta ditambah 2 juta dapatlah 198 juta. Nah, di sini maka diketahui dan diperolehlah bagian laba atas PT Satria sebesar 117 juta rupiah. Dari mana dapatnya? 170 juta rupiah ini diperoleh dari saldo laba bersih PT Pandawa dikurang 90 juta ini, dikurang 96 juta, dikurang 25 juta, dan ditambah 8 juta. Maka dapatlah 117 juta. Itu juga dengan bagian laba kepentingan dan pengendali, yang mana diperoleh dari laba bersih tadi 80 juta, dikurang 24 juta, ditambah 2 juta, dapatlah 58 juta. Lanjut, kita di sini akan menjurnal eliminasi terhadap tabel perhitungan eliminasi investasi yang kita lakukan tadi. Mana jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan dan pengendali serta investasi awal PT Pandawa. Jadi jurnal ini diperoleh dari tabel yang tadi kita cari nih. Ini sudah diperoleh dari situ. Yang mana terdapat sisi debit berupa akun saham biasa dengan saldo 500 juta, saldo laba 300 juta, bagian laba atas PT Satria 117 juta, bagian laba kepentingan dan pengendali 58 juta, dan di bagian sisi kreditnya dividen yang diumumkan 100 juta, investasi pada PT Satria 677 juta, kepentingan non pengendali 198 juta. Ya, selanjutnya maka dari itu kita akan lanjut terhadap schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Di sini terdapat sama juga seperti tabel yang sebelumnya, PT Pandawa 80% kepemilikan dan kepentingan dan pengendali 20%, dan terdapat bagian persediaan tanah, bangunan, akumulasi penyusutan dan goodwill yang merupakan diferensial terhadap PT Satria tadi. Sini terdapat akun saldo awal yang mana PT Pandawa memiliki 160 juta saldo awal. Dari mana datangnya 160 juta? Saya akan menjelaskan di sini. 160 juta diperoleh dari 200 juta. 200 juta tadi merupakan perhitungan awal yang kita lakukan, yang diperoleh dari nilai wajar, maksudnya diperoleh dari diferensial antara nilai wajar dan nilai buku. Yang tadi 1 miliar dikurang 800 juta dapatlah 200 juta. Kemudian 200 juta itu kita kalikan 80%, dapatlah 160 juta. Begitu juga dengan kepentingan dan pengendali, 200 juta dikalikan 20%, dapatlah 40 juta. Selanjutnya, dalam amortisasi, berdasarkan informasi tambahan tadi, kita memperoleh amortisasi sebesar 30 juta. Yang mana diperoleh dari persediaan yang 25 juta ditambah dengan 5 juta yang dari bangunan. 30 juta tadi dikalikan dengan 80%, dapatlah 24 juta. Begitulah dengan kepentingan dan pengendali, 30 juta dikalikan 20%, dapatlah 6 juta. Untuk saldo persediaan, berdasarkan informasi yang jurnal yang kita buat tadi, terdapat pengurangan sebesar 25 juta. Dan penambahan terhadap akumulasi penyusutan 50 juta, begitu juga dengan goodwill 50 juta. Maka diperolehlah saldo awal dari PT Pandawa sebesar 136 juta yang diperoleh dari 160 dikurang 24 juta, dan 34 juta yang diperoleh dari 40 kurang 6 juta. Begitu pula saldo yang lainnya, persediaan 0, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, dan goodwill 50 juta. Maka dari itu muncullah jurnal eliminasi
yang terhadap amortisasi diferensial yang tabel sebelumnya yang saya jelaskan sebelumnya ini, di mana di sisi bagian debit terdapat akun beban pokok penjualan sebesar 25 juta, beban penyusutannya 5 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, goodwill 50 juta. Dan sisi kreditnya bisa teman-teman lihat di sini ya, yang diperoleh dari tabel nih tadi yang kita hitung. Selanjutnya masuk ke penjelasan berikutnya. Di sana dikatakan persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi, maka terdapatlah catatan jurnal eliminasi, yang mana mendebit akun penjualan sebesar 400 juta dan akun kredit yaitu beban pokok penjualan 310 juta dan serta persediaan 90 juta. Sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015. Ini penjelasan baru atau informasi tambahan tadi, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasian jurnal eliminasi yang harus dibuat, berupa mendebit akun penjualan 200 juta, akun kredit beban pokok penjualan 80 juta, persediaan 120 juta. Informasi berikutnya, penjelasan berikutnya, atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria, maka dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa, serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnalnya yaitu pendapatan sewa terhadap beban sewa sebesar 26 juta dan utang usaha terhadap piutang usaha sebesar 26 juta. Masuk ke penjelasan berikutnya. Di sini dikatakan penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria, maka jurnalnya keuntungan penjualan tanah 25 juta, tanah di sisi kredit 25 juta. Dan transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta tadi ya. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015, sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Di sisi debit peralatan sebesar 100 juta, kerugian penjualan peralatan 90 juta, akumulasi penyusutan 90 juta di sisi kredit. Okelah. Selanjutnya untuk penyelesaian akhir, yang dimana kita akan mencatat keseluruhan pencatatan jurnal eliminasi di bagian kertas kerja konsolidasian. Konsolidasian ini terdiri dari saldo PT Pandawa, PT Satria, dan jurnal eliminasi bagian debit dan kredit, dan konsolidasian jumlah keseluruhan saldo dari PT Pandawa dan PT Satria. Setelah dilakukannya di input data-data jurnal yang dieliminasi, diperolehlah saldo sebesar ini sesuai gambar ini. Peroleh saldo ini, yang mana kita memperoleh total aset bagian PT Pandawa sebesar 12 miliar 88 juta rupiah di total aset bagian PT Pandawa setelah kita lakukan perhitungan dan penjurnalan tadi. Dan di sisi bagian kreditnya yaitu liabilitas dan ekuitas atau pasifa sebesar 12 miliar 88 juta rupiah. Begitupun dengan total aset PT Satria, yang mana diperoleh sebesar 1 miliar 840 juta rupiah, dan sisi liabilitas dan ekuitas 1 miliar 840 juta. Maka
dari hasil tersebut terdapat keseimbangan atau balance terhadap penjurnalan yang kita lakukan. Ya segitu yang saya dapat sampaikan. Itu dari penjelasan dari saya mengenai ilustrasi komprehensif. Mohon maaf bila terdapat kesalahan penyebutan atau pengucapan angka maupun kata, mohon dimaafkan. Begitu juga dengan cara yang telah saya sampaikan. Bila ada salah mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sitting alone, nobody to hold. The people in here are crazy.